Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu.
Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Oh, di mana kita? Ini terlihat keren. Guys, selamat datang di tantangan yang sangat seru dari Rapapa. Boys and girls, hadiah pertama kalian adalah emas batangan. Beberapa dari kalian akan sangat beruntung dan sebentar lagi dia akan kaya raya. Tapi sekali lagi kalian punya waktu 1 menit untuk menggambar emas ini. Dan waktunya dimulai sekarang. Aku membuat gambar jauh lebih rumit daripada emas biasa. Sepertinya aku bisa melakukannya. Yang penting jangan melupakan apa yang diajarkan di sekolah seni. Untung aku udah pergi di sana sejak aku berumur 5 tahun. Okay. Kenapa aku harus menggambar dengan spatula? Di mana kelas normal? Tapi itu juga bekerja dengan baik. John, kenapa kamu diam aja? Kamu harus menggambar. Aku tahu, aku hanya memilih catnya. Aku punya yang hijau tapi tidak cukup. Merah juga kurang. Sepertinya coklat dan hanya itu. Apa yang harus aku gambar sekarang? Mereka hampir selesai dan aku bahkan belum mulai. Wah, aku pasti tidak akan melihat emas itu. Tapi, aku tahu apa yang bisa membantuku. Perhiasan emasku, mereka sama emasnya dengan emas batangan. Tinggal mengubah dekorasi jadi cat itu. Dan pembakar tua yang baik akan membantuku melakukan semua ini. Siap. Nah, sekarang mari kita mulai membakar. Siap. Ternyata keren. Yang penting jangan sampai membakar tanganmu dengan wadah ini. Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi aku punya sarung tangan khusus untuk ini. Dan akan lebih baik lagi jika aku pakai penjepit. Nah, sekarang aku tidak akan terluka. Wow, emasnya terlihat sangat panas. Terus, yang penting dia terlihat seperti emas batangan sungguhan. Ya, itu memang mirip. Tapi lukisan itu tidak terlihat keren sama sekali. Aku hanya harus segera membuat sesuatu. Ah, itu dia. Kamu hanya perlu mencuri emasnya. Maka gambarnya tidak perlu dibuat. Tangan di atas. Pencuri tertangkap basah. Siapa yang ingin mencuri emasnya? Aha, Miranda, apa kamu tidak malu? Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Kami punya kamar khusus untuk orang-orang seperti dia. Tapi aku tidak bisa menahan orang dari tantangan. Jadi untuk saat ini, aku harus membatasi diri pada borgol. Miranda, ingat,
Kamu tidak boleh melanggar hukum lagi. Jika tidak, kamu akan berakhir di balik jeruji besi. Wow, itu tadi mimpi buruk. Aku hanya ingin emasnya. Ya, Miranda sekarang jadi penjahat. Aku bahkan tidak percaya. Waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang berhasil kalian buat. Baiklah, Miranda, itu sangat jelek. Dan atas perilakumu, aku biasanya harus mendiskualifikasimu hingga akhir ronde ini. John, aku suka pekerjaanmu. Sangat nyata. Emma, punyamu juga lumayan, tapi bisa lebih baik. Jadi, jelas bagi semua orang bahwa John adalah pemenang di babak ini. Karena itu, dialah yang dapat emasnya. Wah ya, aku seneng banget. Aku sangat ingin menang. Aku bahkan membuat perhiasan dari itu. Hore! Di babak ini, kalian punya tugas yang sangat tidak biasa. Kalian tidak akan menggambar. Kalian akan membuat patung Oscar dari batu. Sepertinya kalian tidak ada yang bisa melakukan ini sebelumnya. Jadi itu akan sangat menarik. Waktunya sudah berjalan, jadi ayo cepat. Aku seorang gadis yang cakap. Jadi aku yakin bisa mengukir patung dari batu. Aku yakin aku akan sukses. Tapi pertama-tama aku harus melakukan beberapa pengukuran. Agar tidak bingung dengan gaya apa yang akan dipukul. Aku harus mengukur panjang, lebar, dan tinggi batunya. Lalu mengalihkannya dengan... Oh ya, terlalu banyak angka. Caraku jauh lebih cepat. Kamu hanya perlu jadi keren. John, apa yang kamu lakukan? Batunya terbang kemana-mana. Mungkin kamu tidak perlu menabrak jalan berbatu seperti itu. Atau mungkin aku akan memutuskan apa yang harus aku lakukan. Hah? Cukup, waktunya tinggal sedikit. Okay. Saatnya untuk terus maju. Ini semua karena John. Tapi aku harus menjaganya. Aku pasti akan membuat patung yang lebih keren daripada miliknya. Sekarang ini bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang prinsip. Aku tidak akan membiarkan John untuk menang. Aku hampir selesai dengan perhitunganku. Yang tersisa hanyalah bagian untuk ini. Miranda, apa yang kamu lakukan di luar sana? Aku membuat patung pertamaku. Tadam! Oh, sepertinya aku sedikit bingung dan jadi salah. Tapi itu sangat cantik. Saatnya untuk melihat pekerjaan kalian. Tunjukkan apa yang kalian buat. Tunggu sebentar, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Aku menemukan berapa banyak yang harus dipukul untuk dapat patung yang tepat. Nah, sudah siap. Aku memang hebat. Miranda, kamu seharusnya membuat Oscar, bukan tengkorak. Kamu bisa menakut-nakuti orang dengan pekerjaan seperti itu. Itu tidak baik. John, kamu tidak melakukan apapun. Hanya mengacau saja. Apa kamu tidak malu? Emma, kamu sudah selesai? Wah, aku bangga. Dia mampu membuat Oscar yang begitu mewah dari awal. Jadi, kaulah yang dapat yang asli. Oh, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak akan berdiri di tempat ini. Terima kasih, Ibu, Ayah, teman-teman. Apa dia pikir dia dapat penghargaan? Oh, sangat lucu. Aku tidak tahan dengan sikap ini. Selamat tinggal. Sudah waktunya untuk sihir. Origami ini membuat kupu-kupu sungguhan. Tapi itu belum semuanya. Hadiahmu untuk babak ini adalah kuda poni unicorn. Kuda poni unicorn? Wow. Kamu tidak salah dengar. Itu dia. Kalian harus membuat origami seperti ini terlebih dahulu dan yang terbaik akan dapat makhluk ajaib ini. Waktunya sudah mulai berjalan. Aku ingat bagaimana di taman kanak-kanak kita membuat aplikasi yang berbeda. Aku harap kenangan ini akan membantuku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menangani kertas, tapi demi hadiah seperti itu aku akan mencoba belajar. Origami, satu-satunya hal yang aku tahu cara memotong adalah kepingan salju. Tapi dia pasti tidak cocok. No. Miranda, hanya karena kamu tidak bisa membuat origami, bukan berarti kamu harus buru-buru. Hei, dan apa untukku? Ah, baiklah Emma, sekarang aku akan mencuri guntingmu.
Mari kita lihat apa yang kamu katakan nanti. Pasti sulit memotong apapun tanpa mereka. Hei, di mana guntingku? Aneh, mereka baru saja di sini. Tapi jangan khawatir, aku bisa melakukannya dengan baik tanpa mereka. Tinggal lakukan seperti ini. Tidak ada yang sulit. Tanpa mereka, itu tidak nyata. Jika aku mengambil gunting dari Miranda, maka hadiahnya pasti akan jadi milikku. Berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh guntingku. Kamu paham? John, lepas tangan. Aduh, sakitnya. Kamu bisa saja bilang tidak perlu meremas tanganku seperti itu. Sepertinya melipat sesuatu dari kertas bukan hal yang sulit. Oh, lihat betapa cantiknya itu. Aku sendiri tidak menyangka bisa membuatnya. Itu sangat indah. Oh, origami. Yang penting mereka semua sangat mirip dengan unicorn. Dan kemenangan akan ada di kantongku. Guys, waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang kalian potong di sana. Okay. Aku punya banyak banget unicorn. Lihatlah. Dan aku punya sesuatu untuk ditunjukkan. Semoga kamu menikmati apa yang aku buat. Emma, tidak. Kali ini kamu mengecewakanku. Kamu dulu lebih rajin. John, kamu hebat. Berhasil membuat banyak unicorn. Itu patut dipuji. Miranda, kamu melakukan pekerjaan bagus juga. Sekarang aku tidak tahu harus memberikan kemenangan pada siapa. John, kamu laki-laki, jadi kamu harus memberikan kemenangan kepada Miranda. Apalagi dia masih muda. Hore, ku dengar aku menang. Okay. Jadi unicorn itu jadi milikku. Oh, aku selalu ingin tahu bagaimana rasanya naik kuda. Aku bahkan tidak tahu dia bisa berdiri. Karena kamu sangat besar dan dia sangat kecil. Oh, kalau gitu aku tidak perlu. Kamu sendiri yang gendut. Awesome. Berapa banyak permen mata selai jeruk? Kau memiliki banyak dari mereka dan aku tidak punya satu permen satupun. Oh, dan itu sama sekali tidak lucu. Dan ini benar-benar tidak lucu. Ambil itu. Walaupun hanya satu permen mata, tapi tetap lezat. Aku rasa Mila sangat marah padaku. Aku pikir dia akan terhibur oleh leluconku. Aku harap dia tidak menganggap ini terlalu serius. Tapi aku pikir itu sangat lucu. Mila, lihat apa yang aku lakukan. Sakit sekali. Mataku, dia hilang. Apa? Oh, sungguh menakutkan. Jauhkan dia dariku. Apa yang kalian lakukan? Aku akan mati lemas. Dia sangat menderita. Dia tidak bisa bernafas. Oh, enak. Ini pasti sangat enak. Wah! Dari mana ini dia? Ini sangat menjijikan. Setelah semua yang gila ini, menyeruput selai permen mata jelek yang lezat adalah hal yang aku butuhkan. Okay. Aku setuju. Aku juga ingin melahap cemilanku secepatnya. Lihatlah betapa besar permen mataku. Alex, apa yang kamu tunggu? Aku akan memakan permen matamu sendiri. Ada lagi, aku bisa mengatur tumpukan cemilanku sendiri. Mungkin kamu bisa membaginya denganku? Kalau begitu aku juga. Kita berteman. Teman-teman, jangan coba-coba. Aku tidak akan berikan apapun kepada kalian. Apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan baik. Mata-matamu, Alex. Mengapa semua orang memiliki begitu banyak cemilan dan aku hanya punya satu, Twix? Aku harap setidaknya ini sangat lezat. Aku bukan tempat sampah yang bisa seenaknya kamu lempar. Apa yang kamu tunggu? Kamu bertingkah seperti gadis kecil. Aku punya ide untuk membagi sebatang coklat menjadi beberapa bagian yang lezat dengan gergaji ini.
Ini pasti akan membantuku. Aku harap Alex tidak akan menangis lagi. Ambil itu, Twix. Jangan sakiti kami dengan gergajimu. Aku tidak membutuhkanmu. Gergaji ini dirancang untuk coklat. Ini enak. Oh Tuhan, Twix terlezat yang pernah aku miliki. Sekarang giliranku untuk memakan coklat. Tapi pertama-tama kita harus membuka bungkusannya. Aku tahu cara untuk melakukannya. Ini enak, sangat enak. Tapi pasti ada sesuatu yang hilang. Kau tahu pasangan apa yang sempurna dengan coklat? Susu. Aduh, mengapa semuanya terbang di wajahku? Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya kombinasi ini. Susu coklat, Twix. Surga coklat yang sesungguhnya. Enak sekali. Aku sangat tidak ingin kehabisan coklat. Apa yang kalian lihat? Alex, kamu juga bisa mulai makan. Oke. Aku baru saja mendapatkan ide bagus. Tentu saja coklat yang lezat ini, tapi membosankan. Jauh lebih keren kalau kita membuat menara besar dari mereka. Nutella akan sangat menarik perhatian. Aku akan mengambil banyak Nutella dengan ini. Wow, Alex, kami tidak tahu kamu bisa melakukan menara seperti itu. Tentu saja, aku bisa melakukan lebih baik dari itu. Aku harap menara ini memecahkan beberapa jenis rekor. Aku benar-benar ingin semua orang mengetahuinya. Tapi ini sangat enak. Lebih baik kita memakannya saja. Oh, apa yang kalian lakukan? Ini menaranya berguncang, kalian akan merusaknya. Alex, maafkan kami. Hanya saja coklatnya sangat enak. Tidak apa-apa, helm ini menyelamatkanku. Sayang sekali dengan menara itu. Wow, ada segunung keripik. Semua ini milikku. Ya, kalian memiliki banyak keripik, tapi aku hanya punya satu keripik yang kecil. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Kamu harus melihatnya dengan kaca pembesar. Sampel ini terlihat sangat menggugah selera. Aku rasa aku mendapatkan spesimen yang sangat lezat. Aku harus mengujinya secara empiris. Enak dan juga sangat kecil. Alex, giliranmu. Akhirnya, aku merasa sangat lapar. Siapa yang menutup keripik mereka seperti ini? Tidak ada yang bisa membukanya dengan cara ini. Kamu harus melakukannya tanpa bantuan ekstra di sini. Sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sekarang aku akan mengajarimu cara makan keripik dengan master dan kamu belajar. Hop. Nyam. Enak. Oh. Iya. Keripik ini benar-benar renyah. Akhirnya giliran aku untuk memakan makanan lezat ini. Au. Berhenti. Itu sangat sakit. Maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Keripiknya sangat enak. Berhenti. Hup. Dan helm ini menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak bisa merasakan pukulannya, tapi aku tahu bagaimana kita bisa membalasnya. Yang kita harus lakukan adalah melepaskan kunci chip ini dengan mesin. Ini enak, tapi sangat sulit. Jangan brokoli. Biji aneh macam apa yang aku dapatkan? Rasanya sangat menjijikan. Tapi aku pikir aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan itu. Jika aku menanam benih dan merawatnya, pasti akan berubah menjadi sesuatu yang sangat lezat. Kamu harus menanam dengan baik. Berhenti merengek. Berapa lama aku harus menunggu ini sampai tumbuh?
Apa yang kalian tunggu? Kalian pasti punya waktu untuk memakan brokolimu. Melihat mereka saja sudah membuatku muak. Ini seperti kucing di mulutku yang berkeliaran di jalan. Bau sekali. Ini membutuhkan sesuatu untuk segera dibersihkan. Berhenti, aku hanya perlu air untuk menyiram benih. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Ini mengguncang. Aku harap ini aman. Hahaha, Julie menanam brokolinya sendiri. Iya, itu cukup banyak. Sekarang kamu harus memakannya. Oh Tuhan, tidak. Bagaimana? Apakah itu baik? Tidak. Oh, tidak. Sangat menjijikan. Berhenti tertawa. Mila, sekarang giliranmu. Aku tidak ingin memakan brokoli ini. Mungkin kalian bisa menyingkirkannya? Lihat, ada Mickey Mouse. Di mana? Betapa naifnya kalian. Sekarang kita harus menyingkirkan semua brokoli ini. Berhenti. Kamu pikir kamu paling pintar? Tidak mungkin. Khusus untuk itu, aku akan mengambil semua brokolimu. Aku menyelesaikannya. Dan inilah yang semua yang kalian buang. Aku pikir kita berteman. Teman tidak menipu, jadi selamat makan. Hahaha. Baiklah, bisa kita mulai? Aku akan duluan. Oh, coklat keren. Tapi ada apa dengan itu? Bagaimana aku bisa makannya? Ini benar-benar meleleh. Aku tidak iri padamu. Baiklah, kita harus segera memikirkan sesuatu. Aha, aku tahu bagaimana cara makan coklat yang batang seperti ini. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Enak. Jika aku menuangkan coklat cair ke dalam es, coklat akan membeku dan aku bisa makannya. Melukis dengan coklat itu menyenangkan, itu keren. Aku akan mencobanya. Ini enak. Apa yang kamu lihat? Silakan makanan hidanganmu. Coklat beku? Serius? Ini penuh dengan es. Baiklah, itu lebih baik. Mari kita lihat. Kelihatan dan baunya sangat lezat. Tapi ini seperti batu. Bagaimana aku bisa makannya? Ayo pecahkan. Ayo. Baiklah, aku akan mencoba menjilatnya seperti es krim. Mungkin aku bisa makannya seperti itu. Butuh waktu lama untuk makannya. Untuk saja aku punya coklat batangan yang sudah dilelehkan. Aku bisa membuat apapun yang diinginkan. Apa yang akan kita dapatkan kali ini? Dan kau duluan. Aku duluan, baiklah. Mari kita lihat. Waffle beku. Aku suka waffle, tapi bukan waffle beku. Ini batu. Gigiku bisa patah. Bagaimana denganmu? Menarik. Oh iya. Sungguh beruntung. Aku mendapatkan waffle yang sudah jadi dan beraroma. Enak. Aku tidak sabar untuk makannya. Oh, terlalu panas tanganku. Oh, ini sedang dipanggang. Mari, ambilkan waffle. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Tapi bagaimana aku bisa makan wafelku jika begitu panas? Oh, ide. Ini agar aku tidak kotor. Jadi makannya dengan garpu dan pisau. Tangan tidak akan kotor. Dan aku akan mencobanya. Siapa tahu? Enak sekali. Apa yang kau lakukan? Wafel beku bodohku, ayo hancurkan. Oh ya. Oh my God. Oke, mungkin dalam potongan kecil aku bisa menggigitnya. Tidak, masih tidak bisa aku gigit. Baiklah, aku akan makannya sama sekali. Okay. Jangan sedih, Mia. Dengar, aku punya cukup waffle untuk 2 orang. Ayo kita makan. Jadi bersama-sama, ayo. Wow, coklat panas dengan marshmallow. Aku menyukainya. Ada begitu banyak marshmallow di atasnya. Aku pikir dengan sedotan akan lebih nyaman. Kenapa aku tidak bisa meletakkannya? Hore, jadi aku benar-benar memiliki coklat panas. Itu tidak adil. Coklatku sangat dingin, bahkan tidak bisa dituangkan. Bagaimana aku bisa minumnya? Baiklah, aku menjilatnya. Dan rasanya enak. Ini seperti es krim. Aku beruntung. Marshmallow-nya lembut dan manis dan coklatnya.
Oh, sangat panas. Aku tidak bisa mengambil cangkirnya. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, betul. Aku bisa minumnya dengan sarung tangan. Maka tanganku tidak akan merasakan apapun. Bagus. Oh, betul sekali. Ini enak. Dan kau jilat esnya. Oh. Kenapa kamu yang pertama? Haruskah kita pergi bersama? 3, 2, 1. Nih, hore. Yummy. Oh, keren. Tunggu, apa ini beku? Aku tidak bisa mengeluarkan tongkatnya. Oh, tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, nasib buruk. Sebaliknya aku menikmati makanan ringan yang lezat. Aku bisa menggunakan sumpit seperti ninja. Ayo kita coba. Oh iya. Oh tidak, mulutku terbakar. Awas, aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu cara melelehkan miku. Beri aku sedikit bantuan, Mia. Ya, sekarang aku bisa makan miku juga. Aku rasa lega. Mie ini terlalu pedas. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan mencicipinya sekarang. Enak sekali. Ups, sepertinya aku lupa sopat satun. Hei, pertarungan akan menunjukkan siapa yang lebih dahulu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jangan coba-coba. Kita lihat, aku menang. Hadapilah apa yang aku dapat. Permen lollipop yang meleleh. Bagaimana aku bisa makan ini? Okay. Baiklah, apa yang kamu punya? Aku tidak iri padamu. Aku punya permen lollipop. Aku tunggu. Permen lollipopnya menempel di lidaku. Aduh, sakit. Oh, aku tahu bagaimana cara mengolok-oloknya. Di mana alat peragaku? Oh, bagus. Mia, tolong aku. Permen lollipopnya sangat dingin sampai membeku di lidahku. Ayo, apa yang harus aku lakukan? Tahan. Oh, aku berhasil. Lidahmu bebas. Apa? Aku pikir aku kelebihan. Dasar lelucon bodoh. Sebaiknya aku melanjutkan dengan permen lollipopku. Bagaimana? Aku ada ide. Bagaimana jika membuat gelembung dari karamel? Itu bagus. Aku benar-benar pandai dalam hal ini. Dan gelembung ini juga sangat enak. Bolehkah aku? Tidak, aku rasa sudah cukup bersenang-senang hari ini. Mari kita hitung bersama-sama. Batu, kertas, gunting. Gunting, aku menang. Yeay. Hei, kamu ngapain? Aku duluan. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nugget. Enak. Aku tidak sabar untuk mencicipinya. Oh, mereka sangat panas. Itu lebih baik. Ini benar-benar lezat. Sudah waktunya untuk mengurus makananmu. Baiklah. Nuggetku beku. Bagaimana aku bisa makannya? Aku bahkan tidak bisa membuka bungkusnya. Biar ku bantu. Oke. Sini, lihat. Pegang ini. Kamu tidak harus. Aku berharap kamu tidak membukanya. Aku belum pernah makan nugget beku. Ini seperti batu, tidak bisa digigit. Oh, ide. Aku bisa memanaskannya. Aku punya setrika. Aku akan coba. Aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Bau apa itu? Sudah selesai. Nuggetnya sudah matang. Aku akan mencobanya. Benar-benar enak. Aku benar-benar jenius. Tidak sabar untuk melihat apa yang dalamnya. Oh, lihat apa itu? Aku akan membuka duluan. Aku punya pizza. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku suka pizza. Betapa lezatnya tampilan dan baunya. Sangat enak. Nikmat sekali. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku tidak yakin akan memiliki sesuatu yang lebih baik. Pizza, tapi itu beku. Itulah yang aku pikir. Baiklah, aku akan coba. Aduh, gigiku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Bagaimana aku memakannya? Aku punya ide. Biar ku bantu sedikit. Itu dia. Gigit dan kunyah. Aku pikir ini berhasil. Bagus, terima kasih. Oh, aku pikir aku berlebihan. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan? Pizza batu bodoh.
Aku tahu aku bisa menghibur. Ini pizzaku. Silakan ambil sepotong. Berhati-hatilah kali ini. Oh, kurirku sudah sampai. Aku akan mendapatkannya. Oh, halo. Ini duitnya. Oh, bagus. Terima kasih. Mari kita lihat apa yang kita punya. Cool. Wow, ini adalah potongan kayu yang besar. Aku berhati-hati kok. Wow, aduh, aku benar-benar jatuh. Oh, aku punya sesuatu. Ini terlihat seperti untuk kotak tempat tidurku yang baru. Dan juga sebuah bor. Ini sangat keren. Ayo kita keluarkan kotak ini. Bagus. Aku akan membuat tempat tidur terbaik yang pernah ada. Ada alasan mengapa ayahku mengajariku waktu aku kecil. Dan sekarang, aku hampir selesai untuk membuat tempat tidurku yang keren. Baiklah. Apa? Tidak mungkin gadis malang itu memiliki kamar yang lebih baik dariku. Aku akan mendapatkan juga barang-barang bagus lainnya. Oh, ini dia pengantar barang. Selamat siang. Ini uangmu. Kamarnya ada di ujung koridor. Nah, aku menunggu kamar terbaik. Lihat, mari. Kamarku akan selesai dalam hitungan detik. Tolong hati-hati ya dengan barang-barangku. Mereka sangat bagus dan berharga buatku. Betul sekali. Itu lebih baik. Oh, ini foto-fotoku yang bagus sekali. Bagus. Oke, dadah. Kamarku sudah tertata dan aku siap untuk meninggalnya. Kamarku terisi sedikit kosong. Oh, aku punya ide bagus. Aku butuh tirai pelangi ini. Sebentar. Ini juga akan terlihat bagus di kamarku. Aku perlu menghias dinding dan aku menemukan ide yang bagus. Ini dia. Aku pasti juga punya sesuatu di tasku. Lihatlah. Kardus dan gunting. Dan juga bunga yang lucu. Aku punya cat dan lihatlah apa yang akan aku buat. Ayo kita mulai mengecat. Ayo kita gunakan dengan brush favoritku. Lihat, ini tidak begitu sulit kan? Dan ini terlihat sangat bagus. Aku suka sekali. Apa yang diharapkan dengan bunganya? Aku juga punya ide keren lainnya. Apa yang ada di sini? Stick es loli kosong. Oh, ini akan menjadi rak yang bagus untuk menyimpan barang-barangku yang keren. Bagus. Kamarku sudah terlihat lebih bagus. Tapi, apa selanjutnya ya? Wow, kaos kaki. Kita butuh lebih banyak. Ini lebih baik. Lihatlah betapa warna-warninya dan kerennya karpetku. Ada yang kurang. Oh, itu benar. Aku juga akan membuat taplak yang besar. Oh, bagus. Sedikit keras. Bingo. Aku akan membuat tempat tidur gantung untuk seluruh ruangan. Kita akan mengikatnya dengan bagus supaya dia aman. Wow. Halo, Emma. Apa? Oh, tidak. Halo, datang dan silakan berkunjung. Oh, itu mereka. Aku berlari. Halo, Rachel dan Jessica. Aku ingin kalian bertemu dengan tetangga aku yang malang, Mary. Kalian tidak perlu menyapanya. Mari kita tunjukkan kamarku yang keren. Dan kita akan mengobrol. Itu memang terlihat mengagumkan, kan? Tapi Mary tidak diterima di sini. Jangan mendekati kamarku. Apa? Tidak apa-apa. Aku akan menemukan sesuatu yang dapat dilakukan tanpamu. Oh, itu tanda itu terlihat sangat berguna. Ayo kita ambil. Baiklah, apa lagi yang akan kita punya di sini? Sebotol cola.
Apalagi di sini? Oh, bagus sekali. Aku akan butuhkannya. Ini dia. Aku kembali ke rumah. Aku akan menaruh botol Coca-Cola di sini dan membuatnya menjadi meja. Di atas itu aku akan membuat dengan rambu jalan. Dan juga beberapa permen yang ada di sini. Apa? Kenapa dia senang? Oke, kita akan melakukan karaoke dengan mode maksimal. Apa? Ini begitu keras. Bagaimana cara mematikannya? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Okay. Mereka membuatku gila. Keamanan? Tolong, bantu aku. Tetanggaku mengadakan pesta yang terlalu keras. Okay. Kita akan mencari tahu. Apa yang kalian lakukan di sini? Setelah jam 12 tidak boleh berisik. Apa? Maafkan aku. Tapi aku tidak bisa membantumu. Apa? Tidak mungkin. Oke, aku akan mencari tahu sendiri. Oh, aku punya ide. Aku punya balon. Ayo kita kembangkan dan tempelkan di langit-langit. Dan kita harus memancing teman-teman Emma untuk datang ke tempatku. Dan cakram ini akan menjadi bagian reflektif yang bagus. Mereka akan sempurna untuk bola disco. Luar biasa. Awesome. Wow, ini keren. Lalu, kita buat musik yang keras. Ayo kita berpesta. Wuhu. Apa yang ada di sana? Pesta lagi? Maaf, tapi kami akan pergi ke tetanggamu. Hai Mary, ayo kita menari. Mereka mencapakanku. Manikur yang indah sekali. Apa itu? Wah, Mami, mari selamatkan aku, ada tikus. Apa? Baiklah, aku akan melihatnya. Oh, kamu lucu. Aku akan menyimpanmu. Aku hanya butuh hewan peliharaan agar aku tidak bosan. Aku bahkan tahu cara membuatkan rumah kardus yang keren untukmu. Ayo kita gunting dan buat rumah yang bagus untukmu. Hey, kamu pasti butuh tirai dan jendela. Dan juga papan nama. Kamu akan menjadi Mickey. Masuklah ke dalam rumah, sayang. Kamu adalah teman terbaikku sekarang. I love you. Sangat lucu. Aku juga mau hewan peliharaan. Aku akan memikirkan sesuatu. Aku butuh hewan peliharaan yang paling lucu di dunia. Oh, ini dia teman baruku. Di mana temannya? Oh, lihatlah ratu anjing yang lucu ini. Kau akan menjadi Phoebe. Aku pemilik barumu. Bagus. Nice. Sekarang aku akan menyisir rambutmu agar kau secantik aku. Dan kita bisa menggunakan beberapa aksesoris. Wow, kamu terlihat seperti $1 juta. Ini barangmu. Makanlah, sayang. Apakah Mickey benar-benar menyukai Phoebe? Oh, itu sangat indah sekali. Mereka tidak bisa melakukannya. Mereka pergi ke satu sama lain. Tolong, Phoebe, jangan berdekat dengannya. Mickey, berhenti. Oh, tidak. Mickeyku sangat menyukai Phoebe-mu. Itu lucu. Halo semuanya, akhirnya kita memulai tantangan ini. Oh tidak, aku langsung tidak beruntung. Aku hanya mendapatkan 1 pak permen karet. Dan aku punya lebih banyak lagi. Aku punya banyak sekali, Alex. Kamu udah benar kurang beruntung. Tapi kita bisa makan permen karet kita dulu. Okay. Setidaknya sesuatu yang bagus. Aku suka hubah-bubah, terutama yang rasa permen karet. Hei, apa yang kamu lakukan? Awesome. Come on. Permen karet itu milikmu dan kamu harus mengungut sampahnya. Ini dia. Oh, ayolah jangan marah. Lihat saja gelembung yang akan aku buat. Lihat ya. Awesome. Tahukah kalian bahwa kalian bisa bermain dengan gelembung?
Tapi kalian harus banyak berlatih untuk melakukannya. Wow, kamu sungguh sangat keren. Alex, kamu melakukan dengan baik. Tapi sekarang giliranku untuk mengunyah permen karet. Pertama, aku akan membuka bungkusannya. Aku tahu bagaimana cara membukanya dengan cepat. Wow, itu keren sekali. Dan sekarang saatnya untuk menyantapnya. Mulut penyedot diaktifkan. Wow, keren. Sekarang lihatlah gelembung yang sangat-sangat besar. Aku tidak akan membiarkannya menjadi gelembung yang lebih besar dari gelembungku. Jarum, tolong. Oh no! Apa yang telah kalian lakukan? Aduh, menjijikan. Kamu tidak bisa meledakkan gelembungku, tapi kamu juga telah membuat alisku hilang. Bagaimana aku bisa hidup? Kamu menempelnya kembali. Oke, aku sedikit hanya panik. Baiklah, sudah selesai. Mila, sekarang giliranmu. Akhirnya, untuk membuka bungkusnya, aku memiliki mesin khusus. Cara itu sangat efektif. Dan sekarang kamu bisa makannya satu persatu. Apakah kalian siap untuk melihat gelembung yang benar-benar luar biasa? Jadi menjauhlah dari sini. Ayolah Mila, ini terlalu besar. Aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara membawanya turun ke bumi? Oh, aku punya ide. Kita harus meletuskan balon dengan ketapel. Alex, ayo tembak. Kenapa aku? Karena kalau tidak, Mila akan pergi ke luar angkasa. Ayo cepatlah. Meleset. Aku harus melakukannya ini sendiri. Vita, bagus. Kamu berhasil. Aku sudah mengira aku akan bertemu dengan burung-burung. Aku sangat senang melihat kalian lagi. Oh no! Ini dia, aku hanya punya satu buah delima. Dan aku punya 5. Itu setinggi ini. Sangat besar. Ya memang, lihatlah tumpukan yang aku punya. Tapi milikku lebih enak. Mila, kamu makan dulu lah. Okay. Baiklah, aku sangat suka buah delima. Lihat saja betapa menggugah selera biji-bijian yang terlihat di dalamnya. Namun sangat sulit untuk makannya. Tapi aku selalu bawa pinset untuk mengambil biji-biji kecil ini. Enak dan praktis, tidak perlu mengotori tanganmu. Lebih baik lagi jika aku menaruh biji-bijian ini di atas piring. Dan kemudian memakannya sekaligus. Betul, rasanya jauh lebih enak seperti itu. Tepat 100 butir, itu sangat keren. Itu berarti aku akan merasakan 100 kali lebih enak daripada sebelumnya. Meskipun aku hanya memiliki satu buah delima, aku masih sangat senang. Alex, sekarang giliranmu. Okay. Pertama, aku harus sampai ke bagian yang paling lezat. Memotong buah delima terlalu mudah, tapi menariknya dengan tangan. Wah! Sangat mengerikan. Alex terlihat seperti kehilangan akal sehat. Kehilangan akal memang tidak enak, tapi makan buah delima itu luar biasa sekali. Alex telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang seperti itu. Aku hanya makan buah delima yang lezat. Vita, sebenarnya bisa saja kamu mulai agar tidak buang-buang waktu. Betul sekali, sudah waktunya aku menggigitnya sendiri. Mila, aku butuh pisau. Ini dia. Awesome! Hanya makan buah delima saja sudah biasa. Tapi membuat jus yang lezat dari mereka lebih dari sekedar menyenangkan. Lihat bagaimana aku memiliki mesin pembuat jus ini. Wow, betul, sangat besar. Sebuah jus terbesar ditambah buah delima yang banyak sama dengan jus delima besar yang sangat lezat. Dan ini lagi, dan lagi. Lihatlah dia. Dia meminta kepadaku untuk segera meminumnya. Enak. Bagaimana? Apakah enak? Awesome! Sangat. Kamu bakal memiliki jus di wajahmu sekarang. Itu bukan masalah. Aku bisa menyingkirkannya dengan mudah dan gampang. Ini dia. Aku hanya punya satu kaleng pola. Aku punya lebih banyak.
Lihatlah semua cola milik Mila. Iya, aku tahu. Aku punya menara kaleng cola. Tetapi aku tetap menjadi orang pertama yang minum. Setidaknya aku beruntung dalam beberapa hal. Cola selalu terasa sangat nikmat. Oh, juga perut selalu kembung setelahnya. Aku punya ide bagus bagaimana cara meminum semua kaleng cola sekaligus. Aku harus membukanya dan kemudian aku memerlukan sedotan khusus yang aku buat beberapa waktu lalu. Iya, betul, ide yang sangat bagus. Cola sangat enak. Oh, tidak, aku pikir ada sesuatu yang akan keluar dariku. Itu baru geraman yang sangat keras. Apa yang kamu pikir? Bagaimanapun juga aku seorang laki-laki. Aku lebih menyukai Pepsi dan aku dapat 1 kaleng. Oh, itu bagus sekali. Apa yang terjadi? Semuanya akan segera jatuh. Jadi apa? Biarkan ini jatuh. Setidaknya aku tidak perlu mencapai barisan paling atas. Aku yakin aku bisa minum semua kaleng cola sekaligus. Ayo Mila, kamu pasti bisa. Buset. Wah. Hei, hanya saja jangan melempar sampahnya kepada kami. Benar sekali, ini adalah kaleng. Sakit rasanya jika kaleng terkena wajah. Maaf, aku tidak bisa berhenti. Mila, apa yang terjadi padamu? Pernahkah kamu melihat perut kamu? Iya, ini semua gas. Selamatkan diri kalian sebisa mungkin. Ini darurat. Tidak apa. Wah, Mila, sudahlah bersendawa. Tidak ada cola yang tersisa. Aku sudah tidak sanggup lagi. Perutku benar-benar penuh.